Halo Sobat PKP, kembali lagi di PKP Podcast. Masih bersama aku, Khairuddin Iskavardasa, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini aku tentunya nggak sendiri. Di depan aku ini udah ada idaman anak-anak 22 ini kayaknya. Iya, soalnya playboy. Gak juga dong. Iya dong. Oke, di depan saya ada Mas Bimo Wijaya Atmojo. Untuk lebih lengkapnya bisa perkenalkan, silahkan Mas Bimo. Oke, terima kasih Mas Udin atas waktu yang diberikan. Untuk pertama-tama, Ya. aku ingin memperkenalkan diriku sendiri. Oke, teman-teman PKP Podcast. Perkenalkan aku Bimo Wijaya Atmojo atau sering dipanggil Bimo. Aku berasal dari PKP Angkatan 22. Ya, asalnya mana Mas Bimo kalau boleh tahu? Untuk asalnya itu aku deket Mas, cuma nyebrang situ, yaitu di Kabupaten Karanganyar. Oh, Kabupaten Karanganyar. Iya. Warlock nih. Nggih, Warlock. leres Oh. Warlock. Berapa tahun sudah tinggal di daerah Solo Raya? Wah, kalau itu dari mulai lahir sampai besar aku di situ, Iya. Mas. Berarti melihat perkembangan Solo dan sekitarnya dari kecil sampai sekarang. Betul. 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 Dari kecil, dari sebelum ada flyover Palur, iya. flyover Panahan, Iya. aku udah ada, Mas. Udah ada. Udah. Tua pasti dengan. Weh, alhamdulillah baru 21 tahun. Oh iya, 21 tahun. Nah, buat adik-adik yang mungkin tertarik, bukan tertarik, maksudnya ingin lebih kenal ke Mas Bimo, mungkin bisa follow IG-nya Mas Bimo @ Bimo Atmojo O-nya 2 _. Oh iya, itu bisa dicek sendiri. Iya. Atau kalau tidak nanti mungkin ada di sini. Ada di sini Mas Bimo. Ada di sini. Ada di sini ya. Ada di sini. Oke. Nah, Mas Bimo ini nggak mungkin dong datang ke sini kayak cuma sebagai mahasiswa yang setara dengan saya mungkin di sini. Nah, pasti Mas Bimo ini setara sama-sama mahasiswa, tapi mungkin mungkin ada apa nih yang spesial dari Mas Bimo di PKP nih? Di angkatan 2022 deh. Kalau aku sendiri alhamdulillahnya dipercayai sama teman-teman PKP 22 itu menjadi korti, Mas. Oh, iya, itu pada percaya, Mas? Ya, buktinya ada, Mas. Iya. Korti itu ibaratnya kayak ketua angkatan, Mas. Koordinator tingkat. Iya. Koordinator tingkat. Mas Bimo ini berarti sebagai korti itu mungkin tugasnya ngapain aja nih, Mas Bimo? Langsung aja. Untuk tugas ya, Mas. Untuk tugasnya itu korti itu sangatlah kompleks. Mulai dari awal semester hingga akhir semester itu mesti peran seorang korti itu sangatlah penting banget ya, Mas. Untuk tugas yang pertama itu awalan semester itu seperti biasa mengurus KRS, Mas. Mengurus KRS dari pemilihan dari pemberitahuan info dari akademik ke mahasiswa angkatan 22. Itu perantaranya lewat korti. Perantaranya dari korti. Kemudian pas pemilihannya juga. Pemilihan apa? Pemilihan mata kuliah. Pemilihan umum presiden. Bukan. Kalau presiden mah masalah KPU, Mas. Bukan ke korti. Iya. Pemilihan mata kuliah ya, Mas. Oh iya. Lalu terus itu tadi apa? Pemilihan mata kuliah. Oke. Pemilihan mata kuliah udah clear. Terus kemudian kita lanjut ke perkuliahan seperti biasa, jalan seperti biasa. Nah, mungkin kan selama perkuliahan itu mesti ada info-info dari BEM, dari UKKHMP lainnya. Itu kan mesti lewatnya juga korti. Jadi korti memberikan info mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan UKKHMP itu ke angkatannya. Jadi gitu. Terus masih ada lagi nih di akhir-akhir semester mungkin. Untuk di akhir-akhir semester tuh biasanya itu untuk masalah nilai, Mas. Oh iya. Di KHS. Masalah KHS sering banget dari semester 1, semester 2, semester 3 itu mesti ada 1-2 teman-teman PKP 22 itu yang nilainya itu padahal dia rajin. Rajin masuk, rajin ngerjain tugas, tapi nilainya enggak keluar. Oh, enggak keluar. Ya, itu malah enggak keluar ya, bukan? Enggak keluar. Enggak keluar, enggak muncul di KHS-nya. Itu yang bersangkutan minta tolong ke aku untuk nemenin ke akademik. Nggak akademik itu. Terus ada juga yang sesi lucu terakhir itu pas waktu Mas?
Itu tuh pas mata kuliah mata kuliah X. Ya. Itu tuh pas udah akhir-akhir mau liburan lah tiba-tiba dosennya itu malah ngomong ke aku, Mas. Ngomong ke aku itu dikiranya aku yang nggak tahu masuk, Mas. Oh, iya. Iya, aku inget itu. Iya. Ingat. Iya. Nge-WA aku, Mas Bimo kok kamu malah nggak tahu masuk. Oh iya. Nilainya nggak ada ini gimana? Saya merasa kan ya udah masuk terus tugas digarap. Iya. Tiba-tiba aku klarifikasi lah, oh gini. Oh akhirnya salah. Dosen X itu tak kirain kamu Mas. Iya, kirain gitu. Yang ini. Iya, gitu. Lucu banget Mas. Iya, lucu itu lucu itu. Iya. Ya mungkin kita terjadi kesalahpahaman aja ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin dari Korti mungkin gini, mungkin dari awal dulu nih, ulang lagi soalnya kelewat tadi. Apa? Mungkin kok bisa jadi Korti nih gimana? Oh, berarti awal mula jadi Korti ya, lupa tadi. Itu cerita awal mulai sangatlah plot twist, Mas. Sangatlah plot. Iya, dari awal masuk. Oke. Mulai ya. Iya, mulai. Cerita. Mulai. 1 2 3 mulai. Enggak gitu. Maksudnya ceritaku sih tak mulai. Gini ceritanya. Di masa Edelweiss tahun 2022 itu dari panitia kan menyuruh atau memberikan info kepada angkatan bahwa satu angkatan itu harus ada korti atau koordinator tingkat. Lah kan kita juga bingung gimana milihnya. Terus kemudian dari panitia memberikan opsi bagaimana jika per kelompok di Edelweiss itu nyalonin satu orang. Lah pas di tahun 2022 itu terdapat 10 kelompok. 10 kelompok, otomatis ada 10 calon yang disebutkan yang diajukan di kelompoknya masing-masing. Nah, pas pencalonan 10 anggota itu, Mas, itu enggak ada nama aku loh. Iya, enggak ada nama aku. Enggak tahu kenapa. Terus kemudian yang 10 orang kepilih tadi, berdiskusi siapa yang ingin maju untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu berapa orang itu? 6 orang. Oh, 6 orang. 6 orang dari 10. Iya. Itu di 10 itu enggak ada Mas Bimo itu? Enggak ada. Wah, sangat plot twist banget. Nah, terus 10 orang ini tadi udah diskusi, terus wis muncullah 6 UT. Oke, untuk yang pertama. Yang pertama itu disebutkan Brilan. Iya, Brilan tadi Mas Brilan. Iya, Mas Brilan. Ya. Terus yang kedua ada Mbak Nur Laila Puspita. Iya. Terus ketiga ada Ilma. Iya, Ilma. Nggih. Terus yang keempat ada Rangga. Yang kelima ada Najwa. Iya. Nah, kelima orang ini tadi termasuk di 10 orang. Iya, termasuk dari 10 orang yang udah diajukan di awal tadi. Bener lah. Terus yang terakhir ini tiba-tiba namaku disebut Bimo. Loh kok bisa? Padahal aku pas pemilihan itu aku gojekan sama teman-teman di belakang. Kok tiba-tiba, wih Bimo aku kaget kan. Loh kok iso tak gituin. Aku juga nggak terima toh. Aku nggak ikut ke depan. Nggak kepilih ya. Nggak ikut di depan. Tiba-tiba dipilih. Terus kok bisa? Nah kok bisa? Adalah ngomong. Ya wis lah. Aku menerima gitu. Menerima walaupun terpaksa kan. Terpaksa oke. 6 orang itu tadi dah disebutin toh. Dari panitia Edelweiss memberikan menyuruh untuk membuat visi misi. Iya. Visi misi itu. Kalau boleh tahu dulu visi misinya Mas Bimo apa nih? Waduh, untuk visi misi aku bener, visi misiku jelek sekali. Apa Mas? Kalau Mas lupa. Lupa udah 2 tahun yang lalu, Mas. Astagfirullah. Harusnya kan visi misi kan diingat, soalnya kan itu visi dan misinya Mas Bimo sebagai korti. Iya, bener. Tapi lanjut ke cerita sih ya, Mas. Oh iya. Iya. Ngomong. Yang di belakang kamera itu nungguin semua, Mas. Oh iya, nungguin. Pengen podcast juga kan? Enggak, nungguin cerita. Nungguin cerita. Oke. Lanjut. Itu kan pokoknya hari Sabtu kan. Hari Sabtu malam Minggu. Terus pulang kan. Besok minggunya itu pembacaan visi misi. Singkat cerita, di hari Minggu itu majulah ke 6 orang. Maju di agrobooth untuk menyampaikan visi misi yang telah dibuat sebelumnya itu tadi. Nah, aku
kebagian nomor keberapa ya, pokoknya akhir-akhiran Mas. Aku mendengar visi misi dari teman-temanku ke-5 orang itu kok, wah visinya masuk ini ya, aku insecure Mas. Iya, visimu gak masuk Mas. Visiku wah kayak ibaratnya kayak apa ya Mas, sederhana banget Mas. Kelas ini kok kelas cah SMA, SMP, pokoknya dibandingi dengan mahasiswa itu jauh. Berarti ini punya aku ya. Teman-temanku visi misi di sini Mas. Nah, sangat anjlok. Anjlok signifikan. Nanti kolor Mas. Ya. Terus dari visi misi yang telah dibacakan ke-6 itu tadi, teman-teman dari PKP 22 ini diskusi Mas. Tetapi ke-6 orang ini tadi masuk ke ruangan di belakang disembunyikan, diasingkan. Gak tahu yang didiskusikan apa atau teman-teman. Terus pas di dalam ruangan ini itu aku berenam ditemani sama Mas Adit Korti 19, Mas Ipan Korti 20, terus Mas Damas Korti 21, Mas Fuad itu sebagai apa ya Mas, ketua Edelweiss 2021 kayaknya itu. Terus satu lagi sama mbak DPP HM Pelita. Nah itu dari ke-5 orang itu memberikan apa ya, pengertian, gambaran gimana sih menjadi Korti itu, wejangan. Terus aku nyantai banget sih, aku kan soalnya berarti aku udah pesimis gitu loh Mas. Visi misi gue elek. Udah. Ya orang justru udah optimis gak keterima. Optimis kok enggak palingan aku engko ora dadi. Ora dadi. Nah, terus pas asik cerita-cerita sama ke-5 beliau ini tadi, tiba-tiba dari panitia Edelweiss manggil, suruh keluar lagi. Saya udah selesai diskusi. Nah, terus oke lah, aku berada di depan teman-teman PKP itu. Nah, dari ke-6 orang itu tadi diambil 3 Mas, disaring 3. Jadi dieliminasi 3. Disaring 3. Lah aku wah 3 itu aku udah batin wah ini aku yakin gak kita dikenai. Terus pas pembacaan sama MC-nya, yang pertama itu yang disebutkan Mas Brilan. Iya, Mas Brilan. Bilanala, woi langsung. Terus yang kedua Najwa. Najwa, aku itu kedua orang itu udah masuk ke bayanganku nek dia lolos ke 3 besar gitu loh. Terus yang terakhir itu aku kepikirannya nek enggak Mbak Ilma juga Mbak Nurita. Nur Laila. Lah kok terakhir iki jenengku namaku lagi. Lah kok bingung. Loh aku kan dengan terpaksanya tapi aku langsung kaget. Wah. kalem Mas. Kaget kan? Aku kaget. Saking kaget aku ikut kaget saiki Mas. Mikir kaget. Kaget. Ya, terus aku pucet ibaratnya nek fotoku dhisik ta Mas. Kirim ke editor biar dikasih ke sini apa ke atas sini pas ngedit. Wah, masa kayak dipakai Mas. Pucet Mas kayak. Pucet banget Mas, ibaratnya turun Mas. Pucet banget Mas. Kayak udah ya enggak siang-siang panas-panas tiba-tiba jadi gitu kan. Enggak ada persiapan, enggak ada basic menjadi ketua kan. Terus aku wis lah mau bagaimana lagi, itu pilihannya teman-teman, pilihan forum, ya menghargailah, saling menghargai gitu. Nah, terus benar. Nah, yang 3 itu tadi aku, Brilan, terus kemudian Najwa kan maju. Nah, ketiga yang ini tereliminasi kembali ke barisan. Nah, ini pas 3 besar ini Mas. Wah, ini memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu di luar nalar Mas. Enggak. Itu dari siapa pertanyaannya? Dari teman-teman, dari teman-teman PKP 22 ini. Oh iya, aku kan ikut ya. Lupa. Lah, enggak tahu itu pertanyaannya muncul dari mana, dari AI ya belum ada. Dari itu kan kumpul kan. Di situ kan berdiskusi, mungkin enggak membuat pertanyaan yang mungkin kayak gimana ya? Kayak wah, yang bisa mendorong. Nah, bener. Mendorong wah, kasih jungkel orang. Wah, itu aku kalau mengingat-ingat itu sangatlah kok iso ya aku kok ngono ya kok iso jawab padahal di luar pokoknya di luar kendaliku lah, di luar porsi spontan ya Mas. Spontan ya. Terus lah
Iki lagi cerita serius, Mas. Iki ngeleng-ngeleng karo anak rada uhui barang ngono lho. Sik punchline iki MC mu ki, Mbak. Spontan. Nah, terus nah, kembali lagi ke cerita awal. 3 orang diberikan pertanyaan. Ngomong-ngomong gelasnya. Oke, Bang. Kosong. Rasa enggak ayam, Mas. Kosong. Es buah. Gimik. Hidup penuh gimik. Terus 3 orang diberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tadi yang Mas Brilan sama Mbak Najwa itu memberikan jawaban dari pertanyaan itu sangatlah rinci dan sangatlah runtut. Iya. Kalau aku ngawur, Mas. Yakin. Ibaratnya kayak jawabannya ini dengan karo Najwa A B C D E F G, aku cuman A B tok, Mas. Kadang A langsung neng D, Mas. Iya. Oh, ya pasok. Enggak apa ya, enggak runtut gitu loh. Tiba-tiba rono lah ngalor ngidul lah. Oke, untuk pertanyaan sesi pertama selesai. Oke, kita bertiga dimasukin lagi ke ruangan. Iya. Nah, itu enggak tahu teman-teman dua-dua lainnya itu ngapain, diskusi apa lagi enggak tahu. Nah, terus singkat cerita aja, dipanggillah lagi keluar. Lah 3 itu tadi diberikan pertanyaan lagi, Mas. Diberikan pertanyaan yang lebih berbobot, dan lebih apa ya? Kilo, Mas? Hah? Berapa kilo? Wah, rangkut timbangan, Mas ya, Mas. Lebih berbobot, terus sama lebih kayak nyatane we, Mas, gitu loh. Enggak usah. Iya. Apa ya? Ibaratnya kayak angkatan 22 ini mau dibawa kemana ke depannya gitu loh. Terus aku yang jawabnya ya sesuai sama diriku sendiri. Dibawa kemana, Mas? Alhamdulillah dibawa ke gedung A, kadang ke gedung D gitu. Kadang ke aula FP gedung B itu juga bisa. Kadang online. Ya, kadang online kan yang penting kan dibawa kemana kan. Iya. Masuk. Nah, habis itu diberikan pertanyaan lebih gitu, aku jawabnya sesuai apa yang ada di pikiranku. Terus itu kayak pertanyaan terakhir kayak gitu. Nah, udah lah pas pertanyaan terakhir selesai itu tadi, ketiga orang itu di balik badan. Balik badan. Enggak masuk toh? Enggak, no, langsung balik badan. Enggak, Ding. Dipilih 2. Oh iya, dipilih 2. Benar. Kok kowe malah hilang? Saya korti kowe toh. Aku kan ikut forum. Oh iya, benar. Nah, dikembalikan lagi ke ruangan. Lah sik PKP 22 itu tadi diskusi lagi untuk mengeliminasi 1. Jadi 2. Dari 3 jadi 2. Oh, lah jadi 2. Oke, dipanggil lah, sret. Lah, eliminasi 1 nih. Siapa? Oh, yang pertama itu disebutin yang lolos, Mas. Yang lolos tuh Brilan. Iya, Brilan. Itu kandidat terkuat, Mas. Brilan. Kandidat terkuat ya. Tapi sebenarnya Mas itu tuh disebut duluan tuh biar yang akhir itu kayak pas disebut kayak sing iki ora lolos, padahal asline saya dipilih saiki, Mas. Lah, aku yang ngono, Mas. Aku ya gitu. Kayak wah, Brilan yang disebut. Mesti otomatis yang kedua bukan aku toh. Aku sudah pede soalnya kan jawabanku. Oh ya. Udah kasih tahu toh. Dari A langsung D, enggak A B C D. Nah, terus habis itu yang kedua itu kok Bimo lagi ya. Berarti yang satu Najwa udah tereliminasi. Tinggal 2 cowok ini, 2 cowok Brilan sama Bimo, 2B. Iya. Kayak pensil. Nah. Terus respect. Kasih aplaus. Terus kemudian dari 2 orang ini kayak dulu itu diberikan apa ya, Mas? Sebuah pesangan. Bukan. Sebuah kayak ibaratnya teh. Bukan. Es teh. Itu loh, kayak misal di angkatan kalian ada sebuah permasalahan seperti ini. Gimana kalian cara menyelesaikannya? Oke. Tak penyelesaiannya Brilan gini, penyelesaianku gini. Oke. Mungkin dari penilaian teman-teman enggak tahu gimana ya. Terus aku kembali tahu sih. Ya, kembali lagi ke laptop. Bukan, kembali lagi ke ruangan yang diasingkan tadi setelah memberikan jawaban. Nah, singkat cerita aku kembali lagi keluar itu sesi pemilihan. Pemilihan real untuk menjadi korti angkatan 22. Nah, dari MC sudah bridging ngalor ngidul.
untuk memantik semangat dari teman-teman itu memilih siapa. Ya itu sebelumnya udah di vote dulu Mas. Jadi pas Mas Bimo sama Mas Bilal itu di belakang, jadi di vote dulu yang di luar kayak yang pilih Bimo siapa angkat tangan gitu. Terus Sidik Mas ya? Yang milih ya nek Sidik ra kepilih ya Mas. Oh iya ya. Mas teh Sidik si orang ngacung ngono lho. Oh iya. Nah. Masuk. Oke, ngacung. Itu. Pokoknya yang milih Bimo angkat tangan. Terus yang milih Bilal angkat tangan. Terus salah satu kayak memberikan alasan kenapa Bimo, kenapa Brilan. Nah, betul. Nah, terus sudah, ya lanjut. Nah, terus setelah bridging dari MC, kemudian saya dan Brilan itu disuruh balik badan. Iya. Dari MC-nya itu yang memilih siapa yang bakal jadi korti angkatan 22. Nah, deng weh. Si MC gitu weh. Mas Sapik. Mas Sapik. Halo Mas Sapik. Tak rasani Mas gini. Monggo ditonton. Nah, terus habis itu langsung set. Aku Mas. Ya. Iya. Udah aku set. Wah, aku langsung kayak wah. Kok yo aku ngono lho. Langsung bebannya mak bleng gitu toh, mak bleng. Ibaratnya kayak langsung lemas. Iya, kayak aku dari SMA niatku mau kuliah menjadi mahasiswa kupu-kupu. Terus ibaratnya kuliah gitu loh. Enggak ada sangkut pautnya korti lah, enggak ada ini itu. Enggak ada punya tanggungan, yang penting tanggungannya kuliah, tugas kuliah dan lain-lain gitu. Nah, tapi kok ditambah itu. Terus aku ya wis lah. Enggak usah dipikirin, yang penting dijalani gitu weh. Benar. Masuk. Daripada dipikirin mumet, digarap, mana digarap lah dipikir. Betul. Nah, terus setelah aku dipilih itu tadi, aku disuruh memberikan closing statement atau kata-kata terakhir. Bukan kata-kata terakhir dong. Iya, pokoknya gitulah. Tinggal ibaratnya kayak perkenalan. Ya, pembukaan lah. Ya, sambutan pembukaan pertama Korti 22. Nah, gitu Mas. Dan alhamdulillahnya hingga saat ini aku masih kuat dan bertahan. Wih, keren. Karena Mas, ibarat sebuah kalimat begini, berbunyi itu sebuah nahkoda yang kuat tidak akan lahir di lautan yang tenang. Wih. Karena aku menjadi nahkoda PKP 22. Ombaknya sangat wah, kamu kalau merasakannya Mas, wah, jangan. Oh iya. Kamu nggak kuat. Nah yo. Dari 100 orang loh Mas, 106 lah sekarang. 106 itu sangat berbeda-beda Mas. Iya. Pasti banyak ya kayak mungkin ada konflik. Iya bener. Gitu. Makanya alhamdulillah aku masih sehat, masih kuat, masih bisa menjalani podcast bersama Mas Udin ini di PKP Podcast. Oke. Itu tadi proses Mas Bimo jadi korti lama ya. Wah lama bisa nanti Pak ya. Iya, soalnya yo cerita dari awal sampai akhir. 2 hari 2 malam ini. Iya, nih dilanjutkan masih bisa seminggu Mas. Iya, seminggu. Bisa kayak memori ini. Oke, kemudian lanjut kan udah jadi korti nih sekitar 1 sampai hampir 2 tahun ya. Iya, udah disuruh udah. Oh, durasi. Bentar. Dikit. Mungkin suka dukanya Mas Bimo jadi korti nih. Suka dukanya untuk sukanya Mas. Sukanya itu memiliki relasi ke berbagai prodi Mas. Iya, jelas. Di prodi AGB maupun AGT, ITP, terus gitu dan lain-lain gitu. Karena di pertanian sendiri itu ada grup korti Mas. Korti tiap angkatan malah Mas. Dari angkatan 17 sampai angkatan sekarang 23. Jadi relasinya tuh alhamdulillah luas. Dukanya. Oh iya dukanya. Suka duka loh Mas. Oh iya. Dukanya enggak ada. Insya Allah belum ada dukanya Mas. Berarti suka dan suka. Karena duka itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata Mas. Iya karena duka itu last child. Itu lagu. Karena duka itu hanya bisa dirasakan dengan perasaan saja. Iya, oke. Nah, jadi sampai saat ini masih enjoy menjalani. Enjoy, alhamdulillah. Harus enjoy. Iya, harus enjoy. Iya, Oke, sangat menarik cerita Mas Bimo bukan? Bisa buat teman kalian saat ngabuburit atau saat ingin tidur, ya mungkin tikus-tikus akan kabur. Mbak kira aku wajan-wajaran tikus.
Mungkin itu tadi dari Mas Bang. Mungkin sebelum berakhir ada closing statement nih, kayak dulu lagi nih. Mungkin kata-kata. Waduh. Buat sobat podcast ini, sobat PKP. Ya, terutama untuk teman-teman Korti atau nanti angkatan 24 akan masuk, Thomas. Ya. Nah itu yang penting kalau jadi Korti itu bisa menghadapi omongan-omongan dari teman-teman satu angkatannya. Iya. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari tanggung jawab juga. Jangan lari dari job desk. Ya. Kalau dikasih job desk ya diterima, lalu dikerjakan. Perkara nanti hasilnya itu indah atau enggak, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Yang penting tidak lari dari kenyataan itu tadi, Mas. Benar. Harus kuat, harus semangat. Iya. Gitu. Oke. Nah, buat sobat PKP, sobat podcast yang masih penasaran mungkin tentang angkatan 2022 nih, bisa follow IG apa, Mas? Follow IG-nya Adi Pasha 22. Iya. Iya enggak sih? Iya, Adi Pasha 22. Oh iya, Adi Pasha 22. Soalnya aku bukan admin, Mas. Oh, bukan admin. Bukan. Korti bukan admin. Makanya aku juga lupa. Adi Pasha 22. Itu di situ banyak keseruan-keseruan dari angkatan 2022 yang bisa dicek di situ. Iya. Adminnya asik. Editannya oke. Oke, buat teman-teman yang masih kepo nih atau pengen tahu tentang PKP atau tentang HM Pelita, bisa follow IG HM Pelita UNS dan @PKP UNS. Dan YouTube-nya juga HM Pelita dan YouTube PKP UNS. Aku, Herudin Isafadasa, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye.